Berikutnya kita akan bahas tentang fungsi inverse dari fungsi secant. Ya. Untuk fungsi inverse dari fungsi cos dan tangen, Anda bisa coba sendiri ya. Dicoba Anda bahas sendiri itu bagaimana kita membatasi daerah asal fungsi cos dan tangen supaya punya inverse. Kemudian Anda lihat apa daerah asal dan daerah hasil dari fungsi inverse cos dan inverse tangen. Kemudian juga Anda bisa cari rumus turunan dan integral yang terkait dengan fungsi inverse dari cos dan tangen, dan Anda juga bisa gambarkan grafik fungsi cos inverse dan tangen inverse. Saya atau kita hanya akan membahas fungsi inverse dari fungsi secant x di video kali ini. Nah, kalau ditanya daerah asal fungsi secant x, Anda tahu? Ya, daerah asal fungsi secant x itu adalah himpunan semua x ya yang ada di bilangan real kecuali x-nya sama dengan pi per 2 ditambah kp ya. Jadi daerah asal fungsi secant itu sama dengan himpunan semua x ya yang ada di himpunan bilangan real kecuali x-nya sama dengan pi per 2 tambah kp ya. K-nya 0, 1, 2 ya. Ini daerah asal fungsi secant. Nah, di daerah asalnya fungsi secant itu tidak satu ke satu ya. Atau kalau kita lihat grafiknya ada bagian atau ada interval di mana fungsinya naik, ada interval di mana fungsinya turun ya. Nah, kalau mau membuat inverse dari fungsi secant, berarti kita harus batasi daerah asalnya, di mana fungsinya satu ke satu atau di mana fungsinya naik saja atau di mana fungsinya turun. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi grafik ini, kita bisa batasi daerah asalnya di 0 sampai pi per 2 ya. Pi per 2 nya nggak masuk tadi. Hanya masalahnya kita masih mungkin tidak dapatkan daerah hasil yang lebih luas ya. Supaya nanti daerah asal fungsi inverse-nya juga seluas mungkin ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan ya kita masih bisa batasi daerah asalnya di 0 sampai pi per 2. Jadi di interval tutup buka 0 pi per 2 digabung interval buka tutup pi per 2 sampai pi ya. Di tempat yang lain juga bisa gitu ya, kita batasi misalnya di interval tutup buka pi sampai 3 pi per 2 digabung interval buka tutup 3 pi per 2 sampai 2 pi, itu juga bisa gitu. Tapi memang disepakati bahwa kita membatasi daerah asal fungsi secant itu di 0 interval tutup 0 interval tutup buka 0 sampai pi per 2 digabung interval buka tutup pi per 2 sampai pi. Jadi ini dibatasi daerah asalnya itu pada interval tutup buka 0 pi per 2 digabung interval buka tutup pi per 2 sampai pi. Jadi di interval ini grafik fungsinya naik ya, grafik fungsinya naik. Selanjutnya dengan membatasi di interval ini, daerah hasil fungsi secant itu adalah min tak hingga sampai 1, min tak hingga sampai min 1 ya, min tak hingga sampai min 1
digabung 1 sampai tak ini. Jadi daerah hasilnya interval buka tutup min tak hingga sampai min 1 digabung interval tutup buka 1 sampai tak hingga. Setelah itu kita bisa dapatkan fungsi inversnya. Sekan inverse X atau sering juga ditulis arcus sekan X ya, dengan daerah asal fungsi inversnya itu adalah daerah hasil dari fungsi sekannya. Jadi daerah asal fungsi sekan inverse X itu minta hingga sampai min 1 gabung 1 sampai tak hingga. Kemudian daerah hasil fungsi inversnya adalah daerah asal fungsi sekan X yang sudah kita batasi tadi. Jadi ini daerah hasilnya 0 I per 2 gabung I per 2 sampai I. Di interval tutup buka 0 I per 2 gabung interval buka tutup I per 2 sampai P. Yang selanjutnya kita akan coba cari rumus turunan dan integral yang terkait dengan fungsi sekan inverse X. Jadi kita mencari dx sekan inverse X. Kalau y sama dengan sekan inverse X, kita punya ini jika dan hanya jika x-nya sama dengan sekan y. Misal y sama dengan sekan inverse X, nanti kita punya ini sekan y nya sama dengan X. Turunkan terhadap X, jadi idenya sama seperti di sin inverse ya. Dx sekan y sama dengan dx X. Dx sekan y itu sekan y tambah y. dxy sama dengan dxx plus 1, sehingga dxy sama dengan 1 dibagi sekan y kali tambah y. Sementara sisi lain kita punya hubungan antara sekan dan tangen. Jadi kita punya identitas trigonometri 1 tambah tangen kuadrat y itu sama dengan sekan y, sehingga tan y itu sama dengan plus minus akar sekan kuadrat y kurang 1. Nah, ingat y kita tadi sekan inverse X dan nilainya itu ada di sini di interval di interval tutup buka 0 pi per 2 atau di interval buka tutup pi per 2 sampai pi. Kalau y-nya berada di interval tutup buka 0 pi per 2, maka nilai tan y di interval 0 tutup buka 0 pi per 2, nilai tan y itu positif. Tapi di interval buka tutup pi per 2 sampai pi, nilai tan y itu negatif. Jadi kita harus ambil dua-duanya, karena nilai tannya bisa positif dan negatif. Jadi ini sekan y dikali plus minus akar sekan kuadrat y kurang 1. Ini sama dengan plus minusnya bisa kita tarik ke depan karena ini kali ya. Jadi plus minus sekan y akar sekan kuadrat y kurang 1 sama dengan 1 plus minus sekan y nya itu kita ganti dengan x ya, plus minus x akar x kuadrat kurang 1, atau kita bisa tulis 1 per
mutlak X akar X kuadrat kurang 1. Ingat tadi, kalau Y sama dengan sekant inverse X, daerah asalnya itu adalah himpunan semua X yang ada di interval buka tutup minta N dari 1 gabung interval tutup buka 1 sampai N, atau kita bisa tulis ini mutlak X lebih dari atau sama dengan 1. Nanti turunannya tentu saja tidak boleh 1 atau min 1 nilai X nya. Ini mutlak X nya lebih dari 1. Ya, tadi kita sudah dapatkan bahwa dx sekant inverse x itu sama dengan 1 per mutlak x akar x kuadrat kurang 1 dengan mutlak x nya lebih dari 1. Selanjutnya kalau u-nya sama dengan fx, tentu saja mutlak fx nya harus lebih dari 1 ya, maka dx sekant inverse u sama dengan 1 dibagi mutlak u akar u kuadrat kurang 1 kali dxu, sehingga kita bisa cari dx sekant inverse mutlak x ya, itu sama dengan pakai yang ini kan, pakai aturan rantai ini, 1 dibagi mutlak dari mutlak x akar mutlak x kuadrat kurang 1 dikali turunan dari mutlak x ya. Ini sama dengan 1 dibagi mutlak dari mutlak x, karena mutlak x itu lebih dari 0, maka mutlak dari mutlak x itu mestinya sama dengan mutlak x. Kemudian mutlak x kuadrat ya, ingat kita dulu pernah punya sifat ya, bahwa mutlak x kuadrat itu sama dengan mutlak x kali mutlak x sama dengan mutlak x kali x ya, mutlak dari x kali x, ini mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat ya. Jadi ini x kuadrat dikurang 1 dikali turunan dari mutlak x. Ini juga sudah pernah kita bicarakan ya di semester pertama dulu. Dx mutlak x ya, itu kita tulis mutlak x itu sebagai akar x kuadrat ya, x kuadrat pangkat setengah. Dengan menggunakan aturan rantai kita dapatkan turunannya setengah x kuadrat pangkat min setengah kali 2x. Jadi ini x per akar x kuadrat, atau kita bisa tulis akar x kuadrat dibagi akar x kuadrat ya, dikali akar x kuadrat dibagi akar x kuadrat, jadinya ini x dibagi x kuadrat, x dibagi x kuadrat dikali akar x kuadrat ya. Ini tentu saja x nya tidak sama dengan 0 ya, yang di 0 yang mutlak tidak diferensial ya. Jadi ini jadinya seperti x kali akar x kuadrat atau mutlak x dibagi x gitu ya, sehingga ini 1 per mutlak x akar x kuadrat kurang 1 dx dari mutlak x itu mutlak x dibagi x. Ini kita coret sama dengan 1 per x akar x kuadrat kurang 1 ya, x nya ini mutlak x nya itu lebih dari 1 ya. Jadi dx sekant inverse mutlak x itu sama dengan 1 per x akar x kuadrat kurang 1 dengan mutlak x nya lebih dari
1. Sehingga kita akan punya rumus integral 1 per x akar x kuadrat kurang 1 dx itu sama dengan secant inverse mutlak x ditambah c.